pendukungan lingkungan. Kalau di sana ada lebah, lingkungan itu pasti sehat. Kemudian dari beberapa kali juga dikatakan bakal kita memelihara lebah, insya Allah buah-buahan yang hasil polinasi penyerbukan oleh lebah itu akan meningkatkan 30% dari hasilnya. Nah ini obsesi kita ya, syarat-syarat kita bagaimana untuk meningkatkan pelebaran di Jawa Barat ini, seperti itu Kang. Iya. Baik Pak, jadi kalau Jawa Barat menjadi provinsi perlebahan nasional atau lumbung madu Indonesia itu bukan suatu yang ini ya, sesuatu yang otomatis ya bisa dilakukan ya Pak ya? Ya siap. Ya betul. Satu hal Pak ingin tahu Pak, sebentar Pak, kita kan banyak orang mengenalnya yang namanya madu itu ada yang namanya madu hutan dan madu ternak. Ya, madu hutan itu kan apa sering orang bilangnya itu apa namanya itu multiflora ya Pak ya. Kemudian kalau yang ternak itu adalah itu uniflora ya Pak ya. Nah itu kira-kira Pak yang Bapak di lingkungan kehutanan itu kan ini kan merupakan satu tupoksi aja mungkin ya Pak ya. Di samping gerakan Bapak kan banyak. Kira-kira apa Pak yang untuk yang ditumbuh kembangkan untuk yang hutan ini madu hutan ini Pak kira-kira. Baik, seperti saya sampaikan bahwa madu itu lebah itu kan ada tadi yang madu odeng ya, itu atau multiflora, itu apis dorsata, yaitu memang hidupnya di alam bebas. Nah ini juga masih sangat potensi di Jawa Barat karena hutan-hutannya tadi kan ada hutan produksi, hutan lindung, dan ini juga sebagai habitatnya. Nah kalau ini hutan itu bisa dijaga, insya Allah lebah madu hutan itu masih pertahankan. Kemudian untuk meningkatkan produksi ya ini beberapa mereka sudah mengembangkan ya, ada apis mellifera. Ini apis mellifera itu memang lebah unggul ya dari import ya. Jadi produksinya itu bisa. Nah ini di Jawa Barat lebah mellifera ini memang sudah dikembangkan, dan untuk mencukupi pakannya itu biasanya mereka itu melakukan traveling di Angon gitu ya. Nah, contoh misalnya di Purwadadi Subang. Jadi untuk menghadap, nah nanti di musim sekarang itu lebah itu sedang posisinya di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Nah untuk pencari makan ya, sana itu ada untuk polennya. Nah nanti begitu bulan Agustus dia dibawa ke Jawa Barat, dan diantaranya di Purwadadi Kabupaten Subang. Misalnya itu ada rambutan, kemudian jenis buah-buahan, itu sebagai sumber pakan ya, sumber pakan dan sumber nektar. Nah ini itu produksinya cukup besar, sampai satu kelompok saja, satu tempat pemeliharaan bisa sampai 8.000 stuk, dan hasilnya luar biasa, tonan Pak. Nah ini kalau kita hitung-hitung bisa miliaran rupiah itu dihasilkan dari satu kawasan saja. Itu yang dari mellifera. Kemudian juga kita juga memiliki lebah-lebah lokal, apis cerana namanya. Nah itu juga, nah itu sama-sama menyengat. Nah sekarang kami ini sedang mengembangkan untuk urban bee, Jawa Barat lebah perkotaan dan lain, ini trigona. Jadi Allah itu demikian baiknya kepada bangsa Indonesia ya khususnya. Jadi orang kalau mendengar lebah pasti nyeret gitu, tadinya tawon yang lain gitu ya. Nah Allah itu sudah menciptakan lebah yang tanpa sengat, tidak menyengat, dan tidak perlu lahan yang sangat luas, di halaman-halaman pun bisa dipelihara. Nah itulah yang kita sekarang yang sedang dorong oleh Dinas Kehutanan, bagaimana supaya tadi masyarakat bisa memelihara, kemudian lingkungannya juga lengkap dengan bunga-bungaan, dan masyarakat bisa secara skala kecil memelihara lebah itu. Dan sekarang alhamdulillah di beberapa tempat termasuk ya, di Kota Bandung itu, kalau Kang Deddy jalan-jalan di depan kantor TNI itu di Jalan Gatot Subroto, ada ibu-ibu
memelihara lebah trigona itu sampai kurang lebih 40 stuk di rumah, di halaman. Ini sedang kita galakkan ya untuk kemudian di beberapa tempat juga ini sudah sedang kita galakkan usaha lebah trigona ini karena punya kelebihan tidak menyengat tadi dan lebah madunya cukup mahal dibandingkan dengan lebah tadi yang lebah dari mellifera kemudian dari itu Pak Denny. Iya, baik Pak. Pak, sekarang gini Pak, sekarang kan di eranya pandemi Pak, di eranya pandemi. Itu di eranya pandemi itu kan ya yang namanya madu itu harganya itu relatif stabil, itu tidak pernah itu. Pasarnya juga malah ada survei yang menyebutkan bahwa permintaan madu itu meningkat. Jadi artinya di era pandemi ini yang namanya lebah madu itu selain memberikan kesejahteraan tentunya bagi petani, juga tadi disebutkan Bapak tadi untuk sebagai konservasi dan kelestarian lingkungan. Nah, Pak, saya juga jadi artinya gini Pak, bahwa yang namanya madu itu bukan hanya manis di lidah, tapi juga sudah memberikan cerita manis kepada para petani atau pencari madu di hutan. Nah, melihat seperti itu. Baik, betul Kang Denny. Jadi di masa pandemi ini betul. Jadi para peternak lebah itu justru mendapat pendapatannya lebih ya barokah gitu. Ya, karena contoh misalnya salah satu binaan kami nih ada di kelompok tani di Maribaya. Itu satu hari itu waktu pas mulai awal-awal pandemi COVID-19 itu setiap hari dia bisa sampai menjual 100 sampai 150 botol. Itu luar biasa karena memang dianggap bahwa madu itu bisa memberikan tambahan imun ya bagi yang meminumnya sehingga betul-betul mereka kecipratan ya. Nah, jadi bayangkan bisa mereka menjual 100 sampai 150 botol setiap hari, berapa juta yang dapat setiap hari. Nah, ini kemudian yang termasuk tadi yang Pak Isyur juga itu ya yang Asik itu juga sama, dia bisa menjual ke berbagai tempat, permintaan cukup banyak. Nah ini juga kemudian itulah kami harus selalu melakukan inovasi-inovasi untuk mendukung mereka itu sehingga di masa pandemi ini betul, jadi si petani itu masih tetap bisa malah meningkat pendapatannya karena dengan penjualan yang demikian sampai mereka itu selalu ada tambahan stupnya, kemudian jumlah tanaman dan lain sehingga betul-betul mereka ya baik Pak. Tadi selain kita mendengar mengenai cerita Pak Isu dapat bantuan Pak. Ini yang saya ingin tahu Pak. Dinas Kehutanan sebagai regulator dan fasilitator ya Pak ya, khususnya dalam madu ini Pak. Bantuan apa lagi Pak yang diberikan selain tadi? Apakah misalkan ada pelatihan atau apa Pak? Ya. Diberikan kepada petani Pak? Betul Kang. Jadi kami sebagai pemerintah daerah harus hadir dalam membantu memfasilitasi masyarakat ya. Jadi seperti katakan tadi bahwa kalau Jawa Barat ingin menjadi sumber lumbung madu nasional yang pertama ya kita SDM-nya harus kita latih. Nah ini sudah kita lakukan beberapa kali pelatihannya dan baik melalui langsung di lapangan pada saat pandemi ini kita juga selalu malah melakukan dengan Vidcom seperti ini dan nanti siang pun nanti jam 1 kita akan melakukan pelatihan juga untuk masyarakat CDK 7 itu Ciamis. Lalu hampir semua daerah dan peminatnya cukup banyak Pak. Ya, dia peserta pelatihan. Nah ini kita memiliki balainya sendiri, balai pelayanan pengolahan hasil hutan. Nah itu tidak hanya madu ya, hasil
hasil hutan bukan kayunya pun kita selalu melakukan. Nah, khusus untuk madu ini respon dari masyarakat itu alhamdulillah luar biasa. Nah, kemudian tadi dalam rangka kita mempersiapkan pakan lebah yang melimpah. Nah, tadi saya ceritakan kan bahwa untuk lebah-lebah tertentu kan kita melakukan traveling ngangon gitu kan. Ada yang ke Jawa Tengah, ke Jawa Timur. Nah, kami di tahun 2020 ini membangun hutan Kaliandra, kemudian Randu sebagai sumber pakan. Kita bangun 10 hektar di daerah peternak lebah ini, tidak harus traveling jauh, cukup ke Cianjur saja. Kita bangun hutan Kaliandra itu. Nah, kemudian juga kita koordinasi dengan pengelola hutan, bisa dengan perhutani, agar juga mereka menyiapkan kawasan hutannya. Misalnya ada hutan Kaliandra, hutan eukaliptus yang memang sebagai sumber pakan. Nah, ini juga sama koordinasi dengan BUMN untuk memfasilitasi itu. Kemudian bantuan-bantuan yang lainnya selain pelatihan, ya juga kita memberikan bantuan stimulan lah kepada para kelompok tani. Tadi misalnya berupa stuk, ya saya tadi berikan stimulan 20 stuk. Hanya beberapa bulan dia sudah jadi 300 stuk dan sudah bisa menjual. Nah, ini yang memang kita dorong fasilitasi dari pemerintah untuk supaya mereka. Dan kemudian tadi selain membangun kebun atau hutan Kaliandra yang 10 hektar itu, kami juga membangun, ini terbesarnya adalah kita menyiapkan tanaman buah-buahan. Nah, sekarang saja baru berapa bulan masyarakat sudah berpartisipasi nah, sekaligus juga tidak hanya lahan kritisnya, tidak hanya buahnya, tapi juga kita dapat penghasilan. Karena dengan lebah madu itu sebetulnya tidak, makanya saya kemarin Pak Asar juga ikut pelatihan Pak Hasso perlombaan ini. Jadi sebetulnya pesantren juga kita latih. Nah, pesantren itu tidak akan mengganggu pengajiannya. Para tentara juga tidak akan mengganggu. Yang bekerja kan bukan orangnya, tapi kan lebahnya. Nah, inilah keunggulan beternak lebah madu itu, karena tidak akan mengganggu pekerjaan pokok kita. Ya, tinggal asal dipelihara dengan baik, sekian bulan kita lihat sudah panen. Nah, itulah kelebihannya. Tidak mengganggu waktu efektivitas kita kerja sebetulnya. Nah, ini dan alhamdulillah di beberapa lokasi, ya, misalnya di daerah Cisarua, Bogor, sudah ada kelompok pemuda, misalnya kelompok pejuang subuh. Nah, itu kami latih 1 kali, sekian bulan kemudian sudah memiliki hampir 400 stok. Nah, itulah jadi fasilitas itulah yang kami lakukan. Pemudanya kita latih, santrinya kita latih, kemudian termasuk juga tentara pun kita latih, ya, biar semuanya untuk mendukung, termasuk pengusaha pun ya yang berminat kita latih, karena memang tidak sulit memeliharanya untuk trigona ini, tidak sulit, dan tadi itu bisa dibuat di halaman yang sempit, ya. Nah, ini dan kemudian juga selain madunya juga ada beberapa produk yang seperti propolis, ya, dari madu trigona itu yang bisa menghasilkan tambahan yang lebih besar justru untuk penghasilan masyarakat seperti itu, Pak. Ya. Baiklah, Pak. Pak, kalau gini, Pak, kalau dulu itu yang namanya perambah hutan, ya, perambah hutan itu dulu tuh masif sekali, Pak, ya, dulu. Sehingga pendatang itu waktu itu kan seringkali menjadi konflik kepentingan, ya, dengan pemegang konsesi inilah tanaman hutan. Apakah sekarang sudah tidak ada, Pak, yang namanya perambah hutan itu, Pak? Karena memang sudah ada madu. Madu itu bukan karena sudah menjadi gimana, Pak? Jadi perambah hutan itu kan alhamdulillah Pak
pemerintah sudah memfasilitasi dengan ini perhutanan sosial, ya. Jadi masyarakat sekarang sudah memperoleh, sudah kurang lebih ada 27.000 kakak, terus sudah 20 ribuan hektar. Masyarakat bisa memanfaatkan lahan itu untuk jadi izin pemanfaatan hutan perhutanan sosial. Jadi ini masyarakat dapat izin dari presiden itu sampai 35 tahun. Nah, jadi perambah-perambah ini. Nah, salah satunya adalah masyarakat bisa memanfaatkan lahan itu selain untuk bercocok tanam juga bisa dimanfaatkan untuk lebah madu dan hasil hutan lainnya. Karena selain lebah itu juga kita ada hasil hutan bukan kayu itu bisa lebah madu, bisa persutraan, ya. Di dekat ini kalau Dampit ada kelompok tani yang memang ada yang bergerak di pemeliharaan ulat sutra. Nah, mereka itu kekurangan lahan. Nah, kita fasilitasi lah dengan perhutani daripada lahannya jadi konflik. Ini kan bisa tenurial, nah langsung bisa saja misalnya dengan masyarakat untuk diusahakan menjadi tanaman murbei dan masyarakat bisa memanfaatkan untuk peliharaan lebah. Nah itu saya kira fungsi-fungsi hutan itu cukup banyak untuk kesejahteraan masyarakat. Jadi tidak hanya kayu, di sini adalah hasil hutan bukan kayu. Bukan kayu, hasil hutan bukan kayu, baru itu Pak. Pak, ada satu hal Pak yang menarik Pak. Bapak itu kan dari dulu belajar kehutanan ya, di ITB kehutanan. Terus S1 juga kehutanan Pak. Terus terakhir juga kehutanan. Dan alhamdulillah saya Bapaknya menjadi kepala dinas kehutanan Pak, linear sekali gitu Pak. Apakah memang Bapak itu sejak kecil Bapak itu hobi itu Pak, hobi untuk mengolah hutan, termasuk salah satu usaha produksi hutan itu kan itu madu. Apakah memang sejak kecil Pak atau bagaimana Pak? Saya ini luar biasa sekali ini Pak. Ya alhamdulillah. Gitu ya. Jadi saya sudah menjelang purna tugas itu sudah berkeliling kemana. Nah, saya oleh Pak RK ditugaskan ya dikecemplungkan ke tempat habitatnya gitu lah ya. Habitatnya itu saya harus berterima kasih nih ke Pak Gubernur. Jadi saya tidak usah lagi tentang hutan ini karena termasuk ini tentang pelebahan. Saya itu di Fakultas Kehutanan Wilayah Mukti itu dulu saya mengajar salah satunya mata kuliah ini hasil hutan bukan kayu. Nah, di antara aja tadi lebah madu, persutraan. Nah, jadi insya Allah alhamdulillah teori mah sih karena dibaca dulu lah. Akhirnya mempraktikkan kebetulan punya kewenangan. Nah, harus begini nih persutraan atau perlebahan di Jawa Barat. Nah, kita bisa dengan punya, kalau dulu hanya teori menyampaikan kepada mahasiswa, nah sekarang saya kebetulan punya kewenangan bagaimana untuk membuktikan bahwa perlebahan di Jawa Barat harus maju. Ya kita bisa dengan power saya kebetulan pada saat ini sebagai Kepala Dinas Kehutanan. Jadi alhamdulillah teori sudah dapat bukti, sekarang tinggal prakteknya dan punya kewenangan untuk menjaga supaya kegiatan ini menjadi prioritas. Tapi sebetulnya nyambung Pak Dedi dengan dengan pelebahan ini dengan visi misi Pak Gubernur. Seperti tadi betul tuh Pak Sur. Jadi bahwa Pak Gubernur itu kan visinya Jawa Barat juara lahir dan batin dengan inovasi dan kolaborasi. Kemudian Dinas Kehutanan itu ada di misi 3 dan misi keempat. Di antaranya adalah lingkungan juara. Lingkungan juara itu ya tadi, kalau kita ingin ke juara harus banyak menanam, ya. Kalau dari indikator kinerja kita di kehutanan, katanya produktivitas juga akan air, oksigen, kemudian. Nah, kemudian ada juga petani juara. Nah, tadi dibuktikan petani juara salah satunya Pak Isyur lah gitu ya. Itu juga merupakan
sebagai petani juara, kemudian juga ada juga pariwisata juara. Nah kalau lingkungan baik, gitu, itulah tadi Pak Isur itu lebih pintar dari saya, tahu ternyata sudah menjawab visinya Pak Gubernur, ya ada petaninya juara, lingkungannya juara, karena dengan tadi dengan perlebahan itu kita bisa di Amerika mah katanya kalau kita suatu daerah ingin mengecek keamanan lingkungannya itu lebah biasa digunakan. Nah kalau lebahnya bisa bertahan itu lingkungan insya Allah terjamin. Makanya reward ya ada sini. kami ini membangun pusat breeding trigona pelebahan di Banjaranyar. Nah, jadi supaya sumber lebahnya itu tidak musnah, tidak diambil alam, nah kami sedang membangun pusat breeding trigona di Kecamatan Banjaranyar. Itu di Desa Banjaranyar, Ciamis. Nah, kita kolaborasi. Nah, dengan untuk menjaga kualitas itu kita kolaborasi dengan Fakultas Pertanian Unpad. Ahli-ahlinya kita libatkan. Ya. Kemudian untuk dukungan dari kabupaten kita MOU dengan Ciamis. Nah, itulah sehingga dan itu katanya merupakan apa? Kemudian desa kita di MOU. Nah, supaya masyarakat juga ikut terlibat. Nah, itu juga itu sebagai kenapa kami tunjuk di pusat perlebahan itu di Banjaranyar sebagai reward ya dari kami karena masyarakat itu sudah sejak arif menjaga lokalnya sehingga betul-betul kalau Kang Dedi suatu saat berkunjung ke sana itu lingkungannya masih terjaga hijau hutannya dan pun luar biasa lebih enak dari tempat yang lain karena alamnya sudah demikian. Nah itu sebagai bentuk penghargaan kami kepada para penjaga lingkungan. Nah kalau katanya sih ini tahun 2020 kita bangun, sekarang sedang mulai di Indonesia, bahkan mungkin di dunia kata orang teman-teman. Nah inilah kami ya untuk menjaga tidak hanya menjaga pakannya, menjaga lebahnya juga dan sumber daya manusianya juga kita kemudian didukung oleh tadi para pakar yang mumpuni di bidangnya sehingga betul-betul bisa teruji secara akademis ya secara ilmuwan seperti itu. Nah itu yang kemudian ada satu lagi yang ini yang sudah kami lakukan itu. Nah petani-petani yang baru mencoba berapa stok, mau hasilnya berapa liter. Kalau mereka tidak bisa menjual, sulit sedikit. Nah, kami ini ada IPKINDO namanya Ikatan Penyuluh Kehutanan Indonesia. Kita bergotong royong. Kita bantu. Nah, dibeli oleh kita. Si madu-madunya itu. Jadi jangan ragu. Karena saya ada pertanyaan, Pak, kalau ini kita melihara, bisa nggak menjualnya? Silakan jual ke kami. Kata saya. Jadi Anda terus berusaha, kalau susah menjual, kami akan membeli dan kami akan menjualkan. Nah ini
bentuk juga perhatian dari kami, ya tidak hanya melatih, tapi kalau mereka, tapi yang tadi saya putar Pak Isur yang dari Ciamis itu, tanpa bantuan kami pun mereka sudah go menjual, sudah ya sudah bisa melalui online. Kesulitan hanya 1 liter apa gitu ya. Nah itu kita beli. Nah kita juga sudah buat produk madu sendiri yang namanya madu Aljabar. Madu Aljabar. Jadi semua petani himpun kita merekkan Aljabar asli Jawa Barat. Madu petani Jawa Barat seperti itu. Nah ini usaha-usaha yang kita lakukan ya dari hulu ke hilirnya, sehingga para yang belajar pun tidak ragu lah. Ini mau jual kemana gitu kan. Nah ini kita beli seperti itu. Kita buat outletnya di kantor Dinas Kehutanan di Jalan Soekarno-Hatta. Kita ada outlet khusus untuk menjual. Jadi kalau saya hadir pada hari ini ikut mendengarkan, kalau ingin membeli madu petani, jadi dengan membeli madu petani Jawa Barat berarti mendukung petani Jawa Barat, juga ikut melestarikan lingkungan di Jawa Barat. Karena madu itu tidak mungkin dipelihara, lebah itu tidak mungkin dipelihara kalau tidak ada sumber pakannya. Nah, sumber pakannya itu memang sumber dari alam seperti itu. Itu Pak Kang Dedi. Ya. Terima kasih. Baik Pak Evi. Ini Pak, ini kan dari waktu ke waktu itu yang namanya budidaya madu ini berkembang cukup masif Pak ya, cukup masif. Dan khususnya bagi orang Jawa Barat, masyarakat mayoritas orang Jawa Barat, orang Islam, mereka meyakini benar tentang adanya firman Allah itu yang di dalam surat An-Nahl Pak ya, ada surat lebah itu Pak, yang kurang lebih ayat 68 dan 69 Pak, yang kurang lebih Tuhanmu mengilhamkan kepada lebah. Buatlah sarang-sarang di pohon-pohon, di bukit-bukit dan tempat-tempat yang dibikin manusia. Nah, mungkin Pak Evi punya perspektif lain di soal madu ini Pak. Oke, betul Pak. Jadi nanti pun Insya Allah kalau kita sama-sama masuk surga, minumannya madu kan? Di Al-Quran disebutkan. Iya kan? Pohon dan madu. Mudah-mudahan kita sama-sama penggemar madu masuk surga bersama-sama. Nah, tapi kalau saya khusus bagaimana sayangnya Tuhan kepada kita, Allah SWT kepada kita, saya katakan tadi, dibere lebah anu nyengat, ya orang tersier, guys, kita dibere sekarang itu ku Allah lebah anu tenyengat, madu nawe lebih khasiatnya kata apalagi yang, nah ini sebetulnya peluang itu karena peluanglah kita untuk mencari nilai tambahan dengan sehat, ya sehat jelas karena lingkungan bersih, kemudian kan tadi kemudian mata kita bersih, gitu Kang Dedi. Itu kalau berkunjung ke daerah yang pasti saya lihat itu di jalan di mana, wah kembang indah Jadi betul kata Pak Adi Ginanjar, mana mata lebah, mana mata lalat. Mata saya itu udah jadi mata. Mun aya kembang-kembang tuh itu pakan lebah. Jadi indah. Pandangan saya itu alhamdulillah. Betul. Jadi waduh itu. Jadi bisa nggak misalnya si daun bunga itu untuk sebagai pakan, ya. Nah ini juga alhamdulillah ternyata banyak sekali sumber-sumber pakan dan juga bunga-bunga yang indah-indah lah. Jadi lebah itu tidak mungkin dia mencari ke tempat yang kotor-kotor. Nah ini juga tadi nikmat apa lagi yang akan kamu seperti itu guys diberi guys naon aduh lamun teu dimanfaatkeun teh subhanallah sayang sekali. Jadi tadi urang nu digawe teh batur lain urang lebah, urang mah tinggal nyiapkeun. Nah seperti itu. Jadi nikmat apa lagi? Jadi, nyambung dengan tadi surat yang disampaikan oleh Kang Dedi. Nah, itu jelas Allah menyiapkan lagi geus diberi kenikmatan, kenapa tidak kita manfaatkan? Itulah potensi yang ada di alam yang Allah berikan kepada kita seperti itu. Oke, terima kasih Pak Evi.
sudah bergabung, sudah sama-sama dengan OSES. Semoga Pak pembicaraan ini bukan yang terakhir, karena ini soal madu ini hanya satu tupoksi aja Pak ya, masih ada tupoksi lain ya di bidang kehutanan. Jadi nanti juga kami ingin menghubungi lagi Pak Epi, yang mudah-mudahan ya tadi kata Pak Epi bahwa pembicaraan ini memberikan manfaat kepada semua. Sekali lagi terima kasih Pak Epi, sampai jumpa di lain kali dan salam untuk rekan-rekan Pak Epi di sana di Sukabumi yang luar biasa. Terima kasih Pak Epi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ya, namanya